Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa aqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa afdhalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari, amma ba'd. Ikhwah sekalian dan akhwat yang saya hormati, di antara ciri khas seorang ahlus sunnah sejati, sedikit kita sebagai pendahuluan, adalah mereka mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ya, para pemimpin. Sebaliknya, ciri-ciri ahlul bid'ah, mereka mendoakan atau bahkan menginginkan keburukan buat, ya, pemimpin. Sebaliknya kita, sekali lagi, ahlus sunnah wal jamaah, ciri khasnya adalah mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Bahkan seingat saya, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan akan diistihbabkannya, dianjurkannya seorang khatib ketika khutbah Jumat dalam rentetan doa-doanya untuk dia selipkan doa kebaikan untuk pemimpin. Kadang sering kita dengar para khatib menyelipkan doa kebaikan untuk pemimpin. Allahumma aslih wulata umurina, ya, wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardah, misalnya, warzuqhum bitanatus salihah. Ya, ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, ya, dan berikan taufik untuk mereka kepada apa yang Kau cintai dan ridhai, dan rezekikanlah mereka bitanatus salihah, yaitu, ya, orang-orang sekeliling dia, bitanah, pembantu-pembantunya, penasehat-penasehatnya, menteri-menterinya, dan yang lainnya. Yang bagaimana? Yang saleh, yang baik. Ya. Makanya sepanjang sejarah, di antara pemimpin-pemimpin atau khalifah-khalifah dalam Islam, umara dalam Islam yang saleh dari rentetan-rentetan pemimpin yang saleh, ada namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid yang disebutkan yaghzu aman wa yahujju aman. Ya. Tahun ini berjihad, satu tahun lagi, tahun depannya apa? Berhaji terus. Saleh. Siapa yang ada di sekeliling beliau jadi bitanah beliau? Ulama. Bukan orang-orang sembarangan gitu, ya. Ada siapa? Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, sahibnya Imam Abu Hanifah. Ada Imam al-Kisai, seorang alim qiraah dan juga seorang ulama nahwu. Jadi menjadi bitanah beliau orang-orang yang mengelilingi beliau, orang-orang berilmu, orang-orang yang alim, betul-betul alim. Ya. Di hari kita ini yang mepet dari kalangan orang yang dikatakan ahli agama, kadang orang-orang yang naudzubillah pemikirannya entah Syiah, entah liberal, entah Jadi sekali lagi, apalagi melihat fenomena fitnah-fitnah yang terjadi akhir-akhir ini, ya, maka jangan ikut-ikutan ala-alanya orang-orang ahlul ahwa wal bid'ah, orang-orang harakiyin dan seterusnya. Jangan ikut-ikutan cara mereka.
Kita ahlus sunnah salafiyun punya cara sendiri dalam menghadapi zulmul hukam, kezaliman pemimpin, pemerintah. Cintai SWT. Ada cara yang elok, elegan, indah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Manakala kita melenceng dari track yang telah digariskan oleh Nabi SAW, cara bermuamalah dengan hukam, dengan pemimpin yang telah digariskan oleh Nabi SAW, pasti yang terjadi adalah ba's, konflik, kehancuran, sebagaimana yang kita lihat dengan cintai SWT. Ya, dulu Nabi kita mengingatkan bahwa kalau kita melihat dari pemimpin kita sesuatu yang kita nggak sukai, yang kita benci, disuruhnya apa? Berontak, ngamuk-ngamuk, hancurin ini, hancurin itu, bakar ini, bakar itu. Ya, enggak. Disuruh apa? Sabar. Sabar lagi, sabar lagi, sabar. Ya. Dan tidaklah ada kelompok tertentu ya yang berusaha untuk melawan, ya, berontak, melawan, khuruj, keluar kepada pemimpin yang sah. Ya, kecuali kata Syekhul Islam Taimiyah, kecuali dia akan menimbulkan atau mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Mungkin ada sedikit manfaat mereka raih gitu kan. Tapi pasti di balik perbuatan mereka tersebut akan muncul mudarat yang lebih besar. Ya. Atas nama ingkarul munkar. Ya, yang Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan maratib ingkaril munkar yang keempat, beliau sebutkan apabila mengingkari kemungkaran malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka di waktu itu ingkarul munkar hukumnya apa? Haram, kata beliau. Haram hukumnya mencintai SWT. Banyak hujah-hujah yang kalau kita kemukakan ya bisa kita bawakan yang mencintai SWT. Fa'ala kulli hal, di musim-musim fitnah seperti hari-hari ini, kadang kita butuh untuk mempraktekkan apa yang disabdakan Nabi SAW, terutama kita yang mungkin nggak ada daya upaya dan tidak ada kapasitas untuk menahan diri dengan sabda Nabi SAW, man somata najah. Siapa yang diam, dia pasti selamat. Jangan terlalu banyak ikut-ikutan. Allahu Akbar. Di dunia medsos sekarang, ya, hatta yang ajhalul juhal ibaratnya, sebodoh-bodoh manusia pun ikut apa? Komentar. Padahal nggak ngerti bagaimana mengobati hal-hal yang seperti ini. Doakan pemimpin kita jemaah. Pemimpin-pemimpin kita doakan mereka. Sampai Fudail bin Iyad, begitu juga Imam Ahmad setahu saya. Sampai katakan kalau seandainya aku memiliki apa? Doa yang mustajab, maka aku akan arahkan satu doa yang mustajab itu untuk siapa? Untuk para pemimpin. Karena sebagaimana yang ditegaskan Imam Nawawi rahimahullah, sinfani idza salaha salahatil ummah wa idza fasada fasadatil ummah, ay kama qala rahimahullah. Ya, ada dua golongan yang apabila mereka dua golongan ini benar, baik, soleh, cakep, bagus, lurus, maka umat juga akan ikut apa? Akan baik. Rakyat secara umum akan ikut baik, umat bahkan secara umum akan baik. Tapi kalau dua sinf ini, dua golongan ini rusak, maka apa jemaah? Umat juga akan ikut rusak biasanya. Ya. Siapa mereka? Al-ulama wal umara. Para ulama dan umara. Kalau yang dikatakan ulama udah pada rusak, akidahnya rusak, ya manhajnya rusak, akhlaknya rusak, pemahamannya rusak. Ya. Dan antum lihatlah kondisi kita hari ini. Mencintai Allah. Ya. Ya. Yang kedua adalah al-umara, para pemimpin yang mencintai Allah. Namun satu hal yang perlu kita tanamkan jamaah cintai Allah, sebagaimana penegasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa sosok pemimpin itu adalah potret dari rakyatnya.
Anak agak heran gitu, oh, joget-joget apa? Ya, ente jadi rakyat juga doyan joget, ya enggak? Jangan salahkan muncul pemimpin yang suka joget di mana-mana joget, yang rakyatnya doyan. Mau muncul pemimpin yang gak doyan joget, iya ente jangan suka joget. Ya, pemimpin itu nggak keluar dari batang pohon, Mas. Pemimpin itu nggak lahir dari apa? Sebongkah batu. Mereka lahir dari mak-mak itu. Perbaiki semua. Mak-maknya diperbaiki. Keluarga-keluarga ini masing-masing perbaiki. Terutama presiden-presiden di ya, ranah keluarga itu. Seorang bapak gitu. Perbaiki. Ya. Yang soleh gitu kan. Yang baik jadi pemimpin, jadi kepala rumah tangga dan seterusnya. Insya Allah. Dengan sendirinya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang kita dambakan, mencintai SWT. Ya. Akan muncul sosok-sosok Umar bin Abdul Aziz, akan muncul sosok-sosok ya Harun al-Rashid, insyaallah. Ya. Kalau yang calon-calon ibunya ini, calon-calon yang akan melahirkan calon-calon pemimpin ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Sekarang kenapa Allah kuasakan bagi sebagian kita pemimpin-pemimpin yang zalim, sebagian ya? Ya. Sebabnya apa jemaah? Versi Quran, versi wahyu dari langit, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan ya sebagian orang-orang yang zalim jadi penguasa, jadi pemimpin. Ya. Sampai saking jeleknya gitu kan Nabi sebutkan tampangnya tampang manusia, hatinya hati setan gitu. Ya. Satarawna ba'di atharah. Nabi sudah kasih tahu, kalian akan lihat setelahku meninggal nanti atharah. Atharah pemimpin-pemimpin yang memperhatikan dirinya doang, rakyatnya disengsarakan. Udah dikabarin semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya itu semua jemaah? Adanya pemimpin-pemimpin yang zalim berkuasa itu sebabnya apa? Bima kanu yaksibun. Dengan sebab apa yang mereka telah perbuat. Apa maksudnya di sini? Tafsirnya apa? Bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Ya. Obatnya berarti apa jemaah? Sekarang Allah bilang dikuasakannya bagi ya sebagian apa manusia, pemimpin-pemimpin yang zalim, itu dikuasakannya sebagian orang-orang yang zalim untuk mereka menjadi penguasanya, jadi pemimpinnya. Itu dengan sebab apa kata Allah tadi? Dosa. Tafsirnya karena dosa-dosa mereka. Saya tanya sekarang, obat dosa itu demo, ngamuk-ngamuk, atau apa? Rakyatnya sebanyak-banyak istighfar, taubat, muhasabah diri, dosa apa yang kita lakukan sehingga muncul sebenarnya. Ya. Pokoknya kalau kita balik mengobati kondisi dengan cara Islam jamaah indah, elegan, baik uqbah, akibatnya akan baik. Jangan cintai sunnah. Tapi kalau kita melenceng dari bimbingan wahyain, Quran dan sunnah, wes. Ya, kehancuran yang ada. Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran yang akan muncul. Ya. Ya kita berdoa sekali lagi, semoga Allah Azza wa Jalla merezekikan kita pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil. Ya, yang pemimpin-pemimpin yang adil itu nanti ala manabira min nur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan berdiri di mimbar-mimbar dari cahaya kelak di hari akhirat. Allah tinggikan derajat mereka. Berarti kalau mereka enggak adil sebaliknya, naudzubillah. Dan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, 7 orang yang akan dinaungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nomor 1 diletakkan oleh Rasul siapa? Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil, mencintai sunnah, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil, ya, dan orang yang adil dalam memimpin, subhanallah, itu kedudukannya bisa mengalahkan orang-orang yang apa, sawam, qawwam, bisa mengalahkan kedudukan orang-orang yang apa, selalu bangun malam, banyak bangun malam, dan saum sunnah terus menerus. Ya, pemimpin-pemimpin yang adil terus. Ya, lebih utama dibandingkan mereka. Apa alasan para ulama? Dikarenakan
Kalau orang yang ahli puasa sunnah, ahli qiyamul lail, itu manfaat dan maslahatnya, pahalanya buat siapa dong? Buat dia sendiri. Ya tak? Tapi kalau pemimpin yang adil, maka maslahat dan manfaatnya untuk dia sendiri dan juga apa? Masyarakatnya, rakyatnya. Besar manfaatnya dia mencintai sunnah ta'ala. Makanya dulu Muhammad Al-Fatih, terlepas dari akidahnya ya. Saya pernah tanya sama orang tua kita, Ustaz Abdul Hakim, gimana Ustaz saya menceritakan tentang sosok jasa dan perjuangan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang sejak zaman sahabat nggak takluk-takluk itu benteng, nggak jebol-jebol. Sampai Abu Ayyub Al-Ansari terkubur di bawah temboknya Konstantinopel. Ceritain jasanya dan keistimewaannya gimana Ustaz? Terlepas dari akidahnya, kata beliau nggak masalah. Pernah telepon waktu tersebut pagi-pagi. Gak apa-apa kata beliau. Itu dia mencintai ketika dia sudah selesai menaklukkan Konstantinopel, kiranya dia ingin pensiun, sudah bahasa kita ya. Ingin berhenti jadi raja, ingin khalwat, ingin i'tizal, menyendiri, beribadah, fokus. Maka oleh gurunya dinasehatin, engkau kalau fokus ibadah itu manfaatnya hanya untuk dirimu wahai Muhammad Al-Fatih. Tapi kalau kau jadi pemimpin yang adil, yang baik, maka manfaatnya untuk dirimu dan juga untuk rakyat. Nggak jadi dia pensiun. Dia lanjutkan lagi mencintai Sultan. Ya. Fa'ala kulli hal jemaah cintai. Mudah-mudahan sekali lagi kita direzekikan oleh Allah Azza wa Jalla pemimpin yang baik. Ya, kita doakan kebaikan buat pemimpin-pemimpin kita, sebagaimana kita berharap juga pemimpin kita doain kebaikan buat kita juga. Ya enggak? Ya, mudah-mudahan kita husnudzon, mereka juga doain kita sebagaimana kita mendoakan mereka kebaikan. Karena di antara tiga doa orang yang tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, al-imamul muqsit, doanya pemimpin yang adil, itu enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya Imam Al-Albani menghasankan hadis tersebut. Jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ala kulli hal jangan ikut-ikutan ya ribut jemaah yang lepas dari panduan wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah ahlus sunnah salafiyin punya cara sendiri dalam menghadapi bermuamalah dengan pemimpin, dan itu ada pembahasan khususnya yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masih pembahasan kita seputar soalul malakain wa fitnatul qabr ya. Kita akan bawakan ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Al-Musannif melanjutkan dengan menyebutkan ungkapan dari Syekhul Islam, Ustadzud Dunia. Kalau boleh saya bahasakan, ustadznya dunia. Siapa? Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Guru Ibnu Qayyim, gurunya Ibnu Katsir, gurunya Imam Zahabi. Ya. Ya, yang telah berjihad dengan pedang dan pena, bukan hanya dengan pena tapi juga dengan pedang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala perang melawan Mongolia dahulu, Tatar, menyerang Baghdad dahulu, jemaah cintai sunnah ta'ala. Ya, bahkan beliau disebutkan sengaja cari pos-pos pasukan Tatar yang paling banyak jumlahnya, di situ yang beliau serang. Cintai sunnah ta'ala, pemberani beliau. Walaupun jarang makan, kencang, pemberani, luar biasa. Kalau ngimamin, Allahu Akbar, takbiratul ihram, menggelegar masjid itu, kayak gempa rasanya, menggelegar suaranya. Padahal jarang makan. Rahimahullah ta'ala. Makannya itu, ghodaknya itu apa? Zikir. Baca Quran, zikir. Hampir jam 11-an mungkin, dari pagi habis subuh, duduk berzikir. Hadhihi qudwati, inilah makan siang saya. Kalau saya tinggalkan saya lemes, kata beliau. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya.
Dan tidaklah yang membenci beliau kecuali orang yang bodoh tentang siapa beliau. An-nasu a'da'u ma jahilu. Biasanya manusia memusuhi apa yang dia tidak ketahui, tidak mengenal gitu kan. Kalau seandainya mereka tahu Syekhul Islam, keilmuannya, jasanya, mereka akan cinta kepada beliau. Ya, kata orang Indonesia, tak kenal Mekah, tak sah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga. Kalau orang tahu siapa beliau, jasanya kayak apa jasa beliau, Allahu Akbar, pasti akan cinta kepada mereka. Orang-orang dungu dikatakan, orang bodoh, orang dungu dikatakan kalangan orang-orang Syiah, kalau mereka kenal siapa Abu Bakar, Umar sebenarnya, mereka akan mencintai, tidak akan melaknat. Qala Ibnu Taimiyah fil Aqidatil Wasithiyah, ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan pelakoban Syekhul Islam itu bukan mereka yang mesematkan kepada diri mereka sendiri, tapi manusia umat, ya, yang mencintai SWT. Beliau berkata dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, saya nggak tahu di sini ada yang bahas nggak Aqidah Wasithiyah jemaah, ya, atau sekedar masih harapan aja, ya. Mudah-mudahan suatu saat ada yang bahas. Fa ammal fitnatu fa innan nasa yuftanuna ya fi quburihim. Adapun fitnah, ya, sesungguhnya yang dimaksud adalah, sesungguhnya kata beliau, manusia yuftanun, mereka akan diuji, difitnah maksudnya diuji di sini. Di mana? Fi quburihim, di dalam kuburan mereka. Fayuqal, ay fayuqalu, kemudian dikatakan, ya, lirrajuli, kepada seseorang, man rabbuk, ya, satu, siapa Rabbmu, wa madinuk, siapa apa agamamu, yang ketiga apa, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Ada menyebar di sebagian manusia, ada yang keempat gitu. Tapi kita juga bingung yang keempat itu apa gitu kan. Bahkan Syekh Fauzan hafizahullah taala, saya pernah dengar beliau nanya, kalau ada orang bilang 4 pertanyaan mungkar dan nakir, yang keempatnya mana coba? Kita butuh dalil yang mengisbat pertanyaan keempat mana, apa gitu. Ya. Jadi yang masyhur adalah apa? Yang ditanyakan oleh mungkar dan nakir itu berapa? 3 pertanyaan ini yang kita sebut, ya, dalam ilmu aqidah dengan istilah apa? Thalathatul usul atau al-usul al-thalatha. 3 atau landasan utama yang mencintai SWT. Yang saya sering berkata, kalau ada yang nanya, Ustadz sampai kapan sih kita baca usul thalatha? Jawabannya, sampai kuburan. Ya toh? Sampai kuburan kita akan baca, kita akan sebut gitu. Kita akan baca, kita akan sebut. Ya. Ketika nanti kita ditanya, "Marabbuk wa ma ya dinuk wa man nabiyuk." Dan selalu saya ingatkan bahwa orang bisa menjawab 3 pertanyaan ini bukan dengan modal hafalan semua. Tinggal ngafal menjelang mati gampang gitu. Lah iso, Mas. Mesti dengan ilmu dan keyakinan mencintai SWT, mengimani dan mengaplikasikan konsekuensinya, ya, mencintai SWT. Baru orang bisa jawab, ya, baru orang bisa jawab. Ada iman, ya. Hatta orang awam, ya, tidak berilmu pun, kalau dia punya iman gitu, dia bukan orang alim, dia orang awam, umum, kaum muslimin secara awam. Kalau dia punya keimanan dan keyakinan akan 3 hal ini, insya Allah dia bisa melincir, lancar menjawab pertanyaan ini. Dia mencintai SWT. Ya. Dia akan bisa menjawab, insya Allah ta'ala. Sebagaimana nanti orang yang awam, nggak kenal baca, nggak kenal tulis, ketika Dajjal ada tulisan di antara 2 matanya atau di jidatnya ini ada tulisan apa? Kafara, atau ada yang menyebut kafir gitu. Ya. Bisa nggak mereka baca? Walaupun nggak bisa baca tulis, kalau dia punya iman. Bisa baca dia. Karena iman. Walaupun dia guru bahasa Arab, tapi dia nggak mengimani,
Bisa baca? Nggak bisa baca. Dan besar kemungkinan dia akan jadi sasaran fitnah Dajjal. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ya mudah-mudahan kita nggak ketemu. Terlalu berat fitnah Dajjal itu. Saking beratnya dan dahsyatnya fitnah Dajjal, sampai Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala memfatwakan berlindung dari 4 fitnah sebelum salam, hukumnya apa? Wajib, kata beliau. Syekh bin Baz fatwakan begitu. Setahu saya, wajib, kata beliau. Kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa pede mengatakan, insya Allah ini mas selamat dari 4 fitnah itu. Apalagi yang terakhir. Bahkan satu-satunya fitnah yang Allah, yang Rasul bubuhi dengan kata-kata syarr wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Keburukan, ngeri. Sampai semua nabi telah mengindar, memberikan peringatan kepada kaumnya, umatnya tentang fitnah Dajjal. Dahsyat dia mencintai SWT. Terutama mak-mak nanti. Sampai sebagian laki-laki mengikat istrinya sebagaimana diikatnya binatang atau kambing. Ya, supaya apa? Nggak keluar. Besar fitnahnya. Dajjal itu bisa ngeluarin serbuk emas. Emang mak-mak nggak senang sama emas? Ya, siapa yang nggak ngiler lihat emas? Mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, beliau mengatakan ya bahwasanya fayuqalilur rajuli man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, ya. Dan soal di dalam kuburan ini ada satu permasalahan yang muncul jemaah. Saya selipkan sedikit. Apakah itu khusus buat umat ini saja, fitnah kubur itu, pertanyaan di alam kubur itu? Apakah itu khusus untuk umat Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam atau umum untuk semua umat yang pernah hidup? Umat yang pernah hidup di dunia ini berapa kata Rasul? Antum tutimmuna sab'ina ummatan, kata beliau. Kalian menyempurnakan 70 umat. Jadi kita ini umat ke-70. Antum khairuha wa afdaluha. Kalian yang paling baik dan paling afdal dari umat-umat yang ada. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairau ummah ukhrijat lin-nas. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal, apakah sekali lagi yang diuji dengan fitnah alam kubur, apakah itu khusus untuk umat ini saja atau umum? Maka dalam permasalahan ini ada khilaf di antara ulama ahli sunnah, ya. Ada yang mengatakan bahwa fitnah kubur itu atau ujian atau pertanyaan alam kubur itu adalah khusus buat umat Muhammad SAW saja. Sebagian pendapat. Dan ini pendapatnya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Qayyim di kitab beliau Ar-Ruh. Dinukilkan di situ Imam Tirmidzi berpendapat bahwa yang ditanya di alam barzah, alam kubur itu hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sahih wallahu alam, yang rajih wallahu alam dari perselisihan yang ada, dan ini mazhab yang diambil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan dirajihkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, di kitab beliau Ar-Ruh itu, bahwasanya apa? Ya, jazakallahu khair. Bahwasanya apa? Yang akan difitnah, ya ditanya, ya di alam kubur itu jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala umum, semua umat yang pernah ada, semua akan ditanya jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Berarti gimana cara nanyanya nanti? Terutama ketika man nabiyuk. Ya simpel jawabannya. Para ulama menjelaskan masing-masing umat akan ditanya tentang nabi yang diutus kepada masing-masing mereka. Jelas maksudnya? Ketika ditanya man nabiyuk, maka apa?
Ya pastinya yang mereka akan jawab adalah sesuai dengan siapa nabi atau rasul yang Allah utus kepada mereka, ya. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Nah, ya. Dalilnya adalah keumuman ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman berapa tuh? Sebaliknya, di baliknya sebelumnya 59. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ apa? Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, paling bawah yang punya Arabnya ya. Halaman 59. Ya, Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam apa? Hadis Bukhari, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakan fayuqidani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba, dan di kata-kata hamba ada alif lam. Dan alif lamnya di sini yufidul istighraq. Yufid al-istighraq. Faidahnya adalah apa? Mencakup semua. Berarti semua hamba. Hatta hamba-hamba yang hidup di zaman di umat-umat sebelumnya juga. Sama, akan ditanya juga. Mencintai kesunatan. Akan didudukkan di kuburannya itu, ya. Kemudian ditanya oleh Munkar dan Nakir. Jadi keumuman hadis tersebut ya menjadi dalil akan bahwasanya apa? Akan bahwasanya umat-umat sebelumnya juga akan apa? Akan ditanya di alam kuburnya yang mencintai Subhanahu wa taala. Bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata. Baik. Kemudian ya beliau membawakan di sini ayat dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 27 ya. Tentang orang-orang yang beriman, bagaimana kondisi mereka nanti ketika ditanya, "Marabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk?" Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Yuthabbitullah. Enggak disempurnakan ayatnya, dibawa potongannya di sini. Allah akan menetapkan, mentasbit. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang apa? Ya, tsabit, kokoh, teguh gitu kan. Mencintainya, enggak tergoyahkan sedikit pun, dengan yakin, dengan keimanan, ya. Dia jawab dengan fasih, lancar mencintai Allah tatsbit, Allah tetapkan dia. Ya. Oleh sebab itu kita yang hidup ketika kita sudah selesai dari menguburkan saudara kita yang meninggal, itu apa jemaah? Kita dianjurkan untuk mendoakan dengan mengatakan apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah baginya, ampuni ya Allah. Ya Allah teguhkan dia. Teguhkan dia ya Allah. Kita mintakan buat saudara kita biar dia teguh gitu dalam menjawabnya mencintai SWT. Ya, enggak jadi orang yang murtab, ragu-ragu dan seterusnya. Na'udzubillah. Ya, biar ditathbit oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau udah selesai dari apa? Maksudnya udah selesai beliau melihat sahabat misalnya udah selesai nguburin sahabat tertentu yang wafat misalnya, maka beliau berdiri sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Ya. Mintakan ampun buat saudara-saudara kalian, buat saudara kalian yang meninggal nih, ya, mintakan ampun buat dia dan mintakan kepada Allah buat dia apa? Tathbit, ditetapkan hatinya. Karena sebentar lagi dia akan ditanya. Begitu kita berlalu jamaah, udah datang Munkar dan Nakir, diduduin, tanya udah tuh 3 perkara itu.
maka udah nggak bisa tawar-tawar lagi jemaah. 3 pondasi itu wajib harus kita apa? Pelajari, ilmui dan imani tentang 3 hal itu. Ya. Harus mau nggak mau jemaah cinta. Harus kita pelajari. Ya. Baik. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, ya. Fayaqulul mu'min, Allahu Rabbi. Maka seorang mukmin, ya, kata ahli ilmu, sampai pun orang mukmin itu akhras, maksudnya apa? Bisu. Hatta dia bisu pun, tapi dia mengimani 3 hal ini, maka apa? Dia akan bisa jawab nanti dia mencintai sunat. Dia akan bisa menjawab. Sebagian ahli ilmu menyebutkan seperti itu. Maka seorang yang beriman akan mengatakan Allahu Rabbi. Allah adalah apa? Rabbku. Ya. Ya. Kalau ada yang muncul pertanyaan, apakah menjawabnya itu mesti sempurna gitu, panjang lebar gitu? Allah Rabbku, terus Allah adalah begini, panjang lebar, harus lengkap, atau 3 jawaban simpel ini saja? Maka banyak ahli ilmu mengatakan simpel 3 ini saja. Allahu Rabbi, ya, al-Islamu dini, Muhammadun Nabi, wes itu aja. Enggak butuh penjabaran yang panjang lebar sana kemari, ceramahin mungkar nakir itu. Enggak, simple. Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi, al-Islamu dini, wes simple. Ini yang lebih tepat, wallahu alam. Ya. Kemudian apa? Wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Nabiku. Adapun umat yang lain ya sebut nabinya sendiri. Isa kah, Ibrahim kah, Nuh kah, ya kan? Ya. Tadi ada syarat azan ya, bukan ya? Belum ya? Belum kan? Belum. Baik. Wa ammal murtab, adapun orang yang murtab, ya. Ya, ragu-ragu, terbata-bata. Pastinya yang dimaksud di sini mimbab aula adalah siapa? Orang-orang kafir. Mencintai, karena dalam sebagian riwayat, ya, wa ammal kafir, ya, dalam sebagian riwayat dengan bahasa adapun orang kafir, ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu la adri, gitu. Maka dia menjawab ketika ditanya, dia mengatakan ketika ditanya ahin la adri, saya nggak tahu gitu. Sami'tun nas yaqulun syai'an faqultu, saya dengar manusia bilang sesuatu, ya saya ikut-ikut bilang gitu, taklid, ikut-ikutan. Waliyadzubillah. Ya, sekali lagi mimbab aula di sini adalah orang-orang kafir, jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir, begitu juga orang-orang munafik dengan nifak yang akbar. Ya. Gak bisa jawab. Mau jawab apa? Orang nggak punya iman. Orang kafir, orang-orang yang nifak akbar, itu tidak bisa jawab. Adapun seorang muslim, kata para ulama, walaupun dia fasik. Mohon sewu jemaah, ini keterangan sebagian ahli ilmu, anak nukilin aja. Silakan Pak azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita lanjut sedikit. Jadi, adapun seorang muslim, kata sebagian ahli ilmu ya, jemaah, walaupun dia seorang yang fasik gitu ya, pemaksiat ya. Fisq itu secara umum al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Fisq. Orangnya dikatakan fasik. Selama dia muslim, maka insya Allah kata sebagian ahli ilmu dia bisa menjawab. Dia bisa menjawab. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sekali lagi dia nggak kafir. Karena sekali lagi dia nggak nifak dengan nifak akbar. Mencintai. Dia masih muslim. Tapi dia fasik gitu kan. Ya. Melakukan kemaksiatan dan seterusnya, tapi dia muslim, maka sebagian ahli ilmu mengatakan dia tetap bisa menjawabnya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di antara yang mengatakan hal demikian adalah sekumpulan ahli ilmu, di antaranya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi.
Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa seorang muslim walaupun dia fasik, dia tetap bisa jawab. Mencintai selama dia muslim, bisa dia jawab pertanyaan 3 itu. Ya. Kemudian juga ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam fatwa beliau. Begitu juga Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab beliau Ad-Durar As-Saniyah, bahwa orang fasik pun selama dia muslim, dia bisa jawab, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ya, disebutkan oleh Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi bahwasanya cara ditanyanya orang fasik dengan mukmin atau muslim yang baik gitu ya, itu pasti apa? Ikhtalif, yaitu berbeda-beda tentang kaifiatnya, bagaimana malaikatnya mendatangi mereka, ya. Dan cara bertanyanya itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu disesuaikan dengan apa? Keimanan ya, sesuai dengan keimanan si orang yang ditanya tersebut, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fayaqulu ahin la adri sami'tu an-nasa yaqulun syai'an faqultuhu fayudrabu bimirzabatin ay bimirzabbah ya min hadidin. Maka kemudian yang nggak bisa jawab nih, maksudnya yang teriak, saya nggak tahu, saya dengar manusia ngomong begitu, saya ikut ngomong gitu kan. Maka dia dipukul, dihantam di antara dua telinganya gitu. Ya. Dihantam dengan apa? Mirzabbah. Mirzabbah itu mitraqah, yaitu apa? Jenis palu ya, jam mencintai Subhanahu wa ta'ala. Min hadith, dari besi. Ya. Ya. Dihantam, dipukul dengan palu tersebut. Yang dalam sebagian riwayat disebutkan la daraita wa la talaita. Kamu nggak ngedong, nggak tahu, nggak pernah baca pula, gitu, nggak pernah belajar. Padahal banyak waktunya di dunia mungkin untuk belajar, untuk cari tahu, biar bisa jawab. Tapi malas, i'rad, berpaling. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan satu di antara sebab-sebab yang menjadikan batalnya Islam seseorang, nawaqidul Islam, itu adalah apa jemaah? Berpaling dari mempelajari agama Islam, mencintai, nggak mau tahu, nggak mau ngerti, apa sih ngaji? Allah musta'an, apa sih? Akidah apalah gitu. Na'udzubillah. I'rad, berpaling, ngeri dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi setelah dia nggak tahu, nggak bisa jawab, dihajar oleh malaikat itu, Munkar dan Nakir itu, dengan palu dari besi, ya, palu gada gitu, dari apa? Dari besi. Yang disebutkan sampai dia benyek ke lapisan bumi yang ketujuh. Ya, waliyadzubillah. Ya, angkat lagi, hajar lagi, angkat lagi, hajar lagi. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Jemaah cintai. Semoga Allah lindungi kita dari azab kubur. Makanya di antara 4 fitnah yang kita berlindung darinya, sebelum salam juga apa? Nomor 2, setelah jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Terus yang kedua apa? Adzabil qabr. Azab kubur. Ya. Kemudian yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla fayasiha sayhatan yasma'uha kullu syai', ay kullu syai'. Begitu dia dihajar, dihantam, maka dia berteriak histeris gitu ya. Disiksa itu di alam kuburnya itu. Dengan teriakan yang apa? Didengar oleh segala sesuatu, semua makhluk mendengarkan. Dalam sebagian lafal illa tsaqalain, kecuali tsaqalain, jin dan manusia, enggak bisa dengar. Di sini cuma disebut illal insan, kecuali manusia disebutkan. Ya, enggak bisa didengar. Makhluk-makhluk yang lain dia bisa dengar, dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Ya tidak menutup kemungkinan kalau ada apa ya, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi tidak menutup kemungkinan anjing yang melolong mungkin di dekat kuburan mungkin ya. Ya kayak nangis, karena kadang suara anjing saya dengar kayak suara nangis gitu kadang-kadang. Oh, saya orang kampung dulu banyak anjing di kampungnya. Bisa jadi juga dia mendengar suara orang disiksa, bisa jadi. Ya, muhtamal. Bahkan di zaman sebagian salaf dahulu ada kuda yang apa? Lewat di pinggir kuburan, dia apa? Dia mendekati sebuah kuburan. Dia mendekatkan telinganya ke kuburan tersebut. Bisa jadi dia apa? Mendengar suara orang yang sedang dihajar, dihantam, disiksa. Kemarin, tadi pagi apa kemarin, anak saya yang paling bocil, paling kecil nanya, Abi, kenapa sih kuburan orang muslim sama kafir itu nggak digabung? Nggak campur gitu kan, bisa pisah kayak gitu, kenapa sih? Pertanyaan polos gitu, anak bocah, hizam. Ya saya jawab seadanya aja. Aturan dari Nabi begitu nak, nggak boleh digabung gitu kan. Terus yang kedua saya agak bercanda, bilang, berisik juga nak gitu. Kalau tetanggaan sama kubur orang kafir berisik. Ya, ya, dihajar terus. Orang kafir ya dihajar terus kan. Ya, azabnya orang kafir ya mustamir, terus menerus gitu kan. Ya, ntar berisik nak gitu. Jangan tetangga sama kuburan orang kafir gitu. Allahu Akbar. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Walau sami'ahal insanu la sa'iqah. Sekiranya manusia mendengar suara orang yang sedang disiksa itu, waliyadzubillah, maka benar-benar dia akan apa jemaah? Niscaya dia akan apa? Sa'iq, pingsan, bahkan mati mungkin. Saking kerasnya suara hantaman orang yang disiksa di alam kubur itu, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Ya. Saking kerasnya. Ada orang bilang mungkin, Ustadz, katanya ada siksa kubur. Kalau kita bongkar kuburannya, orangnya, kalau misalnya dikuburin kemarin misalnya, atau tadi pagi misalnya, katanya kan begitu kita pergi, didatangin mungkar nakir. Kalau dia kafir misalnya, kalau dia disiksa misalnya, kita bongkar, ya masih anteng aja. Nggak ada berubah-berubah, biasa aja badannya gitu. Mana berarti nggak ada dong azab kubur gitu. Kadang-kadang nggak syubhat kayak gitu, cuma pertanyaan kayak gitu. Ya nggak ada dong katanya, biasa-biasa aja badannya, nggak ada koyak-koyak, nggak ada penyek-penyek. Maka kita kasih gambaran jemaah. Bukan berarti sama ya, tapi ini dharbul mathal, yaitu perumpamaan supaya dia paham. Bagi orang yang nggak mempercayai adanya azab kubur, padahal seabrak-abrak dalil gitu ya, menunjukkan adanya siksa kubur misalnya. Sebaliknya ada nikmat kubur, alam kubur gitu. Ya, kisah Nabi lewatin 2 kuburan, ya, yang penghuninya sedang disiksa. Ya, jelas dalil. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir gitu ya. Maka apa mencintai Subhanahu wa taala sebagai dharbul mathal, sebagai perumpamaan, kita katakan bahwa ente tidur nih gitu. Ente tidur. Qadarullah ente mimpi dikejar ular piton misalnya ya. Atau apa yang lain. Singa atau harimau misalnya. Ya, dalam mimpi itu kelihatan nyata enggak kelihatannya jemaah? Dalam mimpi kita dikejar dulu. Jangan antum lah ya, jangan kita, orang gitu. Kemudian apa? Dia lari-lari tersengal-sengal. Ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya itu. Bahkan dia teriak-teriak gitu kan dalam mimpinya itu, tolong, tolong mungkin. Tapi orang yang mungkin di sampingnya lagi melek mungkin, ngelihat perubahan nggak? Dia lari-lari gitu. Tetap aja dia di tempat, padahal dia lagi capek dikejar dalam mimpinya. Paham maksudnya cuma?
Tapi orang yang di sampingnya nggak ngelihat perubahan apa, biasa aja. Orangnya nggak kemana-mana. Orangnya ditelan hiu misalnya, mimpi gitu udah. Ya. Telan. Orangnya di tempat biasa aja, nggak ada masalah. Padahal dalam mimpinya dia lagi apa? Tersiksa mungkin ya. Dikeroyok sekampung mungkin kan, mungkin dia maling, mungkin keroyok sekampung, tapi dia nggak lari-lari di tempat, tapi dia lihat dalam sini, mencintai kan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita akan mengingkari pas dia bangun cerita, aduh tadi aku mimpi dikejar piton, bohong ente, kok ente nggak percaya, ente diam aja di sini nggak lari-lari nggak kemana-mana, nah, apa bilang begitu, nggak percaya saya gitu, orang saya nggak lihat, begitu. Ya, begitu juga jangan mencintai Subhanahu wa taala. Azab kubur itu hak adanya. Walaupun oleh orang yang hidup tidak apa? Tidak lihat, bahkan kalau dibongkar kuburnya orangnya masih anteng aja itu. Karena ini permasalahannya bukan di dalam kubur, tapi di alam kubur. Alam barzakh. Permasalahannya mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Kalau siksa di kubur itu orang maling mungkin dikejar-kejar masyarakat, diobok-obok di kuburan, dihajar-hajar di kuburan, itu mungkin siksa kubur. Tapi ini siksa di alam kubur, alam barzakh, yang mencintai Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau kita ya nggak bisa memungkiri ketika ada orang mimpi buruk dan semua, padahal badannya diam aja, nyantai aja badannya, dia mimpi. Apa dia udah dikejar-kejar. Kita percaya kalau dia cerita, jujur orangnya percaya, cerita, kita percaya. Begitu juga walaupun kita nggak lihat azab kubur itu kasat mata, kita imani karena khabar. Sebenarnya apa ya? Kalau sudah dalil ngomong jemaah, nggak ada lagi majal buat akal-akalan kita untuk nggak percaya, nggak ada aja. Kalau sudah datang dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana ungkapan yang mengatakan idza warada nahrullah batala nahru ma'qil gitu ya. Kalau sudah datang sungainya Allah, sudah sungainya Ma'qil sudah batal sudah. Ya, mampat sudah jangan mencintai Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah mengatakan idza kana minallahi wa rasulih fa 'ala ar-ra'si wal 'ain. Kalau datangnya dari Allah dan Rasulnya sudah 'ala ar-ra'si wal 'ain. Manut sudah terima. Sami'na wa ata'na. Kalau sifatnya harus dipercayai, percayai sudah, tasdik sudah. Dan itu konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau memang itu dari sabda Nabi misalnya, udah percaya aja, imani. Ya, jangan cintai Subhanahu wa taala. Kalau datang dari Allah dan Rasulnya, jangan diingkari-ingkari dengan apa? Jangan dinafikan, diingkari, ya, ditolak dengan apa? Akal-akalan. Kita bongkar kubur nggak ada apa-apa itu. Allah musta'an, mencintai Subhanahu wa taala. Baik, itu sebagai gambaran. Tidak melihatnya kita akan sesuatu, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Kita nggak lihat sekarang di parkiran seberang, parkiran di belakang, berapa mobil yang parkir. Kita nggak lihat aja. Karena kita nggak lihat terus, nggak ada mobil parkir gitu. Coba cek di belakang. Ada nggak parkir kira-kira? Ada. Apa karena nggak ada terus kita bilang nggak percaya, nggak ada gitu. Belum tentu sesuatu yang kita nggak lihat itu kemudian berarti dia tidak ada, belum tentu yang mencintai Subhanahu wa taala. Itu juga kita katakan terkait tentang adab kubur, yang mencintai Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang dibawakan di sini rahimahullah, sehingga di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan mengambil macam-macam manusia terkait tentang fitnah kubur. Nanti para nabi apakah ada tanyaan dalam kubur atau alam kubur atau tidak? Orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada dan seterusnya, ya, apakah ditanya nanti? Orang-orang yang belum mukallaf, ya. Misalnya anak kecil yang belum balik misalnya, apakah ditanya nanti atau tidak ada pertanyaan buat mereka? Ada khilaf nanti di antara ahli ilmu, kita akan bawakan insyaallah. Kita akhiri dulu dengan membacakan ungkapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dibawakan di sini, al-fitnatu huna al-ikhtibar, kata Syekh rahimahullah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah ikhtibar, yaitu ujian, pertanyaan, ujian di alam kubur.
Wal muradu bi fitnatil qabri, dan yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah apa? Su'alul mayyit, yaitu pertanyaan yang diarahkan kepada siapa? Si mayit. Idza dufina, apabila dia telah dikuburkan. Tentang siapa? Satu, an rabbihi, yang kedua wa dinihi, yang ketiga apa? Wa nabiyihi. Itu tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Ini yang disebut dengan fitnah. Mohon maaf jemaah, sedikit-sedikit dapatnya ya, jangan buru-buru tamat ya. Orang-orang buru-buru itu enggak dapat biasanya. Man ista'jala syai'an uqiba bihirmani. Siapa yang buru-buru untuk meraih sesuatu, kadang dia enggak dapat. Ya. Yang buru-buru nuntut ilmu, pengen cepat khotam. Udah berapa tahun nih Ustaz? Iyalah kajiannya sekali sebulan, khotam cepat. Bener aja antum mikirnya, ya kan? Sabarlah, sabar. Imam Syafi'i nyebut tulu zamanin, panjang waktunya ngaji itu, nuntut ilmu itu panjang waktunya. Enggak bisa kayak mantra Yahudi yang bilang simsalabim, agak dabrak langsung. Enggak bisa jemaah. Ya, mulai proses semua. Semua mulai proses. Ya, ketika kuburan anak kita misalnya qadarullah ya, karena kita kan salafiyin terutama ahlus sunnah terikat dengan aturan dari syariat ya dalam hal bentuk kuburan. Bagaimana menyika, maksudnya dalam apa namanya membentuk kuburan, bahwa kita taat dengan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru ya wa an yubna alaihi ya wa an yuq'ada alaihi, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat an yuktaba alaihi. Rasul larang kuburan itu ditajassis, diplester, dibangun, ditinggikan. Paling tidak kalau mau dinaikkan ya paling tidak shibr. Ya seukuran sejengkal lah tingginya. Jangan ditinggi-tinggiin. Antum ingat perintahnya Rasul kepada Ali bin Abi Thalib di Fathu Mekah. Satu apa? Alla tada'a qabran musyrifan illa sawaitah. Kau tidak dapatkan kuburan yang apa? Tinggi kecuali kau apa? Kau ratakan wahai Ali. Wala timthalan illa tamastah. Tidak kau dapatkan ada patung berhala ya, kecuali kau apa? Kau hancurkan wahai Ali. Ya. Iya, dihancurkan oleh mereka waktu itu. Batu Mekah, dalam Ka'bah, di luar Ka'bah apalagi 360 berhala kira-kira. Hancurin yang mencintai SWT. Sambil membawakan firman Allah. Sebagaimana Nabi juga ucapkan. Ya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Hancurin. Kebatilan dihancurkan. Ya. Kemudian untuk faidah bahwa Ibnu Qayyim menyebutkan nyaris semua larangan-larangan Nabi terkait kuburan ini rata-rata sudah dilanggar oleh umat. Kecuali yang Allah rahmati jemaahnya. Larangan terkait tentang kuburan itu nyaris nggak ada yang tersisa, udah dilanggar semua. Yang menerangi kuburan dalam rangka apa? Tujuan tertentu supaya terang, gelap katanya, gelap terang. Kalau bawa lampu atau obor tuh, strungking atau light apalah gitu ya, untuk pas proses penguburan, mungkin kebetulan malam gelap atau apa misalnya. Ya lain masalah itu, hajah. Tapi jogrokin lampu berapa hari biasanya? Berapa malam? 7. Berapa hari, Pak? Yang mantan-mantan, berapa aja? Biar kenapa itu? Keyakinannya apa? Biar terang gitu ya, biar nggak gelap gitu. Sian. Bahkan ada yang bikin apa? Dulang makanan. Ya. Katanya nanti jam-jam tertentu dia datang rohnya makan, disiapin makan. Nggak habis-habis. Allah musta'an.
keyakinan-keyakinan yang kita harus pick up biar umat paham, mencintai, harus bicara, harus menyampaikan, bongkar. Kemudian apa yang mencintai? Akhirnya sebagian kuburan kadang-kadang apa? Karena mungkin kita nggak ala-ala gitu ya, ala-ala ya ex ahlus sunnah biasanya apa jemaah? Kuburan diapain? Di Play Store, di keramik bahkan udah kayak loteng udah kuburan zaman sekarang. Bahkan banyak dipakai pacaran sama anak SMA itu duduk-duduk. Nggak ada seremnya sudah kuburannya. Dalam artian dibangun jemaah, apalagi ada orang yang dikatakan apa? Orang soleh, bawa lagi wali, udah dibikin adrihah sudah. Udah kayak surau di atas bikin, udah kayak dibangun dah sudah. Ya enggak? Allah musta'an. Ya. Nah, qadarullah mungkin karena kita kan rata-rata mungkin kuburan itu hanya ya paling kalau untuk supaya tidak longsor mungkin kita kasih batu-batu buang di pinggir ya kan. Itu boleh-boleh saja insyaallah. Supaya enggak longsor ya. Setahu saya para ulama membolehkan gitu. Untuk enggak longsor, enggak jeglong, enggak apa ya. Ya. Mencintai Allah Ta'ala. Qadarullah mungkin kuburan anaknya di sini katanya hilang posisi yang boh di mana karena mungkin selang waktu yang panjang mungkin ya anaknya udah meninggal. Pas dia cari-cari udah hilang longsor atau apa gitu kena hujan, banjir atau apa ya kan. Jadi puyeng kalau mau ziarah anakku yang mana nih kubur. Ya, kasus seperti ini tidak hanya menimpa anak Anda gitu, anak antum gitu kan. Wah yang bertanya. Lihat di syuhada Uhud. Emang ya, sahabat-sahabat yang 70-an. 70-an syuhada ya. Banyak penghafal Quran pula itu. Muncul kelihatan semua enggak kuburan sampai sekarang? Ya. Oh, itu keturunannya sahabat siapa misalnya? Yang pertama kali syahid perang Uhud siapa tuh? Abdullah, bapaknya Jabir bin Abdullah. Oh, turunannya pengen ini nenek moyang kita Jabir apa Abdullah nih. Bapaknya Jabir bin Abdullah, syahid pertama. Ya. Mana kuburannya kita mau doa di mana nih? Oh, sudah masuk daerah area pekuburan sudah salam. Setelah itu apa? Sudah doa. Intinya apa jemaah? Intinya apa? Doa kita untuknya. Enggak mesti harus jogrok di depannya, ya enggak? Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekaligus kita sedikit mengkritisi dan menyentil saudara-saudara kita yang katanya sih mau mendoakan orang yang dikatakan wali itu orang soleh, tapi harus syaddur rihal, harus melakukan perjalanan apa? Jauh, bus, ongkos sudah, masya Allah. Ujung-ujungnya di realita lapangan yang ada apa? Tabarukan. Bahkan ada air katanya yang lebih suci dari lebih berkah dari zam-zam, ada kendinya terus siapa ujung-ujungnya ada kotak besar itu. Pernah ada kan di YouTube saya pernah lihat itu besar kotaknya, duitnya bisa nikah 4 itu isinya. Ibaratnya bahasa candaan saya cuma cintai Allah. Allahu Akbar. Ternyata apa? Proyek. Bahkan banyak akhir-akhir ini banyak kuburan apa? Bodong. Ya enggak jemaah? Wali fulan, Habib fulan atau apa fulan. Bodong ternyata. Untuk mendatangkan dan mengundang banyak manusia yang nanti infak sedekah ya. Kemana duitnya? Allah musta'an. Ini fenomena yang terjadi. Maka yang terpenting adalah apa? Doa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa. Ya. Tidak harus langsung jogrok di depan kuburan orangnya yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun ada ya boleh kita berdoa di sisi kubur kalau kelihatan ya. Kalau tampak masih ada sesuatu enggak masalah. Rasul datang ke kuburan ibundanya dulu ziarah gitu kan. Tapi enggak boleh minta ampun buat ibundanya. Ziarah boleh. Datengin kubur. Enggak masalah. Ya. Itu kalau memang masih tampak dan kelihatan ada gitu. Tapi kalau memang enggak ada ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bebani kita untuk harus kalau enggak di depannya ya Anda enggak berdoa nih, gitu. Enggak lah. Doakan nyampe insyaallah. Bismillah. Wallahu taala ala wa alam. Iya.
Ya, untuk batu nisan ya diperbolehkan. Dulu juga para sahabat melakukan seperti itu. Maksudnya dikasih tanda gitu ya, entah dengan satu bongkah batu mungkin. Yang penting ada tanda ini adalah kuburan nggak masalah. Atau dengan sesuatu yang lain. Masalahnya tidak sempit jemaah ya. Ya, la tuhajjir wasi'an. Jangan menyempitkan sesuatu yang luas. Mungkin dengan kayu kah atau batu kah atau apa. Yang penting ada tanda. Itu adalah kuburan. Tapi sebaiknya terlepas dari ya penjelasan sebagian ahli ilmu, agak jelimet kalau kita mau sampaikan di kesempatan yang singkat ini tentang masalah tulisan. Yang terbaik dan lebih aman, wallahu alam adalah apa? Kita ngambil zahir hadis yang datang, alla yuktabu alaihi. Maksudnya jangan sampai ditulis dan umum. Ya, walaupun di sini ada sedikit perbincangan di antara ahli ilmu jemaah, ada sedikit perselisihan lah gitu ya. Tapi yang terbaik nggak usah tulis apa-apalah. Yang mencintai karena Allah senang. Walan, kadang-kadang Allah. Ya nggak? Apalagi yang ditulis kadang? Selain nama? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak Assalamualaikum juga? Allah musta'an. Ya, jadi tidak perlu yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu. Yang lebih selamat kita hindari itu. Walaupun sekali lagi ada pendapat-pendapat yang kecuali mungkin ya sekedar nama atau apa, ada yang membuka celahnya, tapi saya lebih untuk cari safety dan amannya, mending apa? Enggak usah tulis-tulis mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mengambil keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebatas yang saya ketahui, kalau misalnya keliru ya mohon ditegur. Nanti tanya, ada Ustadz kita Ustadz Junaidi juga di sini ya. Antum tanya pada beliau yang lebih senior, lebih paham. Kemudian tentang ulil amri ya masuk dua golongan tadi yang sudah kita sebutkan jemaah. Dua golongan tadi tentang ulil amri. Siapa mereka ulil amri? Ya. Yang Allah perintahkan ya, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Para ulama menjelaskan ulil amri di situ masuk dua sinf tadi, yaitu al-ulama wal umara. Itu ulil amrinya, cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, ulil amri. Dan kadang di sini dia menyebutkan itu dia sebut nama instansi ya. Saya tidak sebutkan, agak sensitif kalau di media ya. Dia sebutkan nama instansi. Banyak orang-orang bodohnya yang nggak paham, yang nggak ngerti entah akidahnya gimana, manhajnya gimana. Ya itu udah qadarullah, kita hidup di negeri yang kayak gitu adanya. Saya nggak sebut nama instansinya, agak sensitif. Ini media soalnya, ini live ini, ya kan? Enggak. Mau disebut nggak? Ya nggak usah lah. Ya, antum tahu maksudnya ya. Ya. Sudah disebut sebagai majelis ulama gitu kan. Sampai situ aja ya. Tapi isinya ya belum tentu orang-orang berilmu yang betul-betul rasakh dalam hal keilmuan yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di daerah-daerah yang penting pakai peci bisa nuntun ulama. Di negeri kita ini sebegitu mudahnya menyematkan kata-kata apa? Ulama. Yang penting bisa orasi, ngamuk-ngamuk padahal kata-katanya kotor-kotor sebagian mereka ya. Kebun binatang kalau ceramah keluar semua tuh. Ada nggak tuh? Jangan tutup-tutup. Ya. Ada. Oh, tapi dibilang ulama juga cuma. Ya. Ada orang pintar beretorika, ngomong, ya, ceramah, walaupun sepi dari ayat-ayat dan hadis, dan semuanya ngomong tentang agama, tapi nggak pakai dalil, viral, ulama. Diundang sama pejabat-pejabat kadang ceramah. Saya pernah datangin seorang di antara mereka yang viral banget dulu awal-awal saya masih muda. Itu apa? Saya ketemu di masjidnya habis sholat subuh. Saya tes, gitu. Maksudnya bukan saya ngetes ya, tapi sengaja aja ngajak ngomong pakai bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Arab lah. Viral orangnya, sempat viral tapi dijatuhkan oleh media. Ya nggak? Antum feeling kan, nggak usah mikir-mikir lah, yang mencintai. Pokoknya ada, terkenal sekali. Dulu orang kalau duduk di majelis dia ya bisa nangis itu. Saya pernah datang sekali penasaran, belum kenal salaf saya dulu. Duduk, orang pada nangis, kok saya nggak nangis ini. Tapi karena nggak enak, pada nangis semua, akhirnya saya
Saya buat nangis dulu. Saya belum ngaji salaf dulu, belum dikenalkan sama teman sekamar saya dulu kajian salaf. Ya, ya kayak kasusnya siapa tuh di zaman Imam Ahmad, Bishr al-Marisi kalau nggak salah itu. Kalau dia ceramah, nangis. Bahkan Imam Ahmad pernah nangis itu ketika duduk ngumpet di belakang tiang mungkin ya, tidak kelihatan. Suruh muridnya untuk dudukkan dia di tempat yang nggak dilihat. Nangis, tapi nangis melihat kasihan kepada umat yang Allah tipu daya, mencintai kesunnah ta'ala. Fa'ala kulli hal, ketika mereka sudah diangkat dan memang punya jabatan, ya maka gimana lagi? Kewajiban kita untuk tetap apa? Ya tunduk. Selama mereka nggak nyuruh kita untuk apa? Maksud taat. Selama mereka tidak nyuruh kita untuk apa? Maksiat. Yang mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai Nabi memberikan gambaran terparah sekalipun. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memimpin kalian, yang menjadi umara kalian itu adalah apa? Seorang apa? Abdun habasyi. Seorang apa? Budak Ethiopia. Tetap sama' wa ta'ah. Karena kalau ngelawan, kalau memberontak dan seterusnya, mudaratnya lebih besar. Mencintai sunnah ta'ala. Antum ingat kisah Imam Ahmad. Ketika manusia ingin bangkit untuk melumatkan ya kerajaannya atau kekuasaannya Ma'mun, Khalifah Ma'mun waktu itu, ya, yang punya keyakinan terpengaruh pemikiran Mu'tazilah bahwasanya Quran adalah makhluk, ya, maka apa jemaah cintai? Yang keluar dari lisan Imam Ahmad cuma apa? Ad-dam, darah. Beliau nggak mau darah kaum muslimin tertumpah, yang mencintai sunnah ta'ala. Beliau rela tersiksa, disiksa. Ya, yang penting tidak tumpah darah kaum muslimin. Padahal kalau beliau bilang serbu, habis lumat itu kekuasaannya Ma'mun. Tapi itulah ulama jemaah, sayang terhadap darah kaum muslimin. Sekarang sebagian orang jadi provokator, enggak sayang terhadap darah kaum muslimin. Banyak korban tertumpahkan yang mencintai sunnah ta'ala. Na'udzubillah. Ya, jiwa seorang muslim itu lebih berharga dibandingkan Ka'bah jemaah. Jangan macam-macam dengan darah kaum muslimin. Sekarang kok kayaknya gampang banget itu darah ditumpahkan. Berantem, bentrok sama Allah musta'an. Aparat, naudzubillah. Mencintai. Makanya Imam Ahmad luar biasa nih. Teguh waktu itu. Sampai ada temannya, terakhir kita tutup. Temannya Imam Ahmad, kasihan sama Imam Ahmad rahimahullah. Maka dia bilang supaya kau lepas dari ujian ini, dari di penjara, disiksa sekali. Sudah, kalau kau nggak mau viralkan di hadapan manusia, di hadapan Ma'mun, kamu nggak mau ngomong, kata temannya itu. Udah kau ngomong bisik-bisik sama aku aja. Nanti kau bisik sama aku, bilang Al-Qur'anu makhluk. Bilang saja Quran adalah apa? Makhluk. Walaupun bisik-bisik di telingaku. Nanti urusan ke Ma'munnya saya lah ibaratnya ngomong gitu ya. Nggak usah viralkan di hadapan manusia. Tapi kau ngomong, biar kau selamat dari penjara, siksaan dan seterusnya. Kau ngomong tuh di telingaku, Quran makhluk. Lihat Imam Ahmad jemaah. Malah dia bilang sama orang itu, ya, kau ngomong bisik-bisik di telingaku, bilang, Quran kalamullah, agar kau selamat dari azab Allah nanti di akhirat. Sekarang kau ingin aku selamat dari penjara dan siksaan Ma'mun gitu ya. Atas usulan dari menteri agamanya yang Mu'tazilah juga dulu, Ahmad bin Abi Duat. Jadi ada dua Ahmad bin Hanbal, ada Ahmad bin Abi Duat, menteri agamanya Ma'mun. Punya pemikiran Mu'tazilah. Ini sedikit saja faedah ya. Maka apa? Kau nyuruh aku untuk bisik di telingamu bilang Quran adalah apa? Makhluk, biar aku selamat dari ujian ini. Sebaliknya, kau bisik di telingaku, bilang Quran adalah kalamullah. Biar apa? Biar kau selamat dari azab Allah nanti di akhirat. Keteguhan yang luar biasa mencintai sunnah ta'ala. Fa'ala kulli hal, saya menjawabnya umum saja. Yang namanya umara itu masuk di dalamnya ulama dan apa? Ulil amri, masuk di dalamnya ulama dan umara. Ya, Allah Ta'ala. Ulama sebagai penetap hukum, yang menjelaskan hukum, umara jadi tukang apa? Tanfidz. Yang tugasnya mengeksekusi. Barakallahu fiikum wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Mohon maaf atas kekurangan ilmu. Semoga Allah menambah ilmu kita semua dan menolong kita untuk beramal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.